ورفعت عيني للسماء أرى بها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pribumi Nusantara dimanapun Anda berada. Kita kembali podcast bersama Haji Madudin Usman Al-Bantani dalam rangkaian bedah buku Mengapa Penting Mengetahui Habib Alwi Bukan Keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membahas bedah bukunya, informasi terkini adalah kita ketahui bersama Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Tengku Qori Autifah telah meninggal dunia. Kepada Kiai Mat mungkin ada yang mau disampaikan mengenai hal tersebut, dipersilakan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, Kang Mas Rifki Zulkarnain J. Baswara, kepada seluruh pemirsa channel Kang Mas Rifki Zulkarnain di mana saja berada, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa Tengku Qori, saudara seagama kita, telah meninggal dunia, dan kita berdoa mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan kalau kita melihat perjalanan hidup beliau penuh dengan lika-liku, terutama yang saya kenal itu setelah adanya polemik nasab, batalnya nasab Alawi. Setelah itu beliau Tengku Qori sebagai orang yang sebelumnya secara status quo meyakini nasab Alawi ini memiliki perjalanan yang minimal ada 4 perjalanan dalam hidup beliau. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dalam polemik nasab. Yang pertama adalah fase di mana Tengku Qori sebagai seorang pembela nasab Alawi secara tradisional. Yang kedua, fase di mana Tengku Qori sebagai orang yang membatalkan nasab Alawi secara rasional. Yang ketiga, fase di mana Tengku Qori kembali membela nasab Alawi secara kondisional. Dan yang keempat adalah fase di mana Tengku Qori dalam polemik nasab itu terjadi dilema konseptual. Dan itulah yang terjadi sampai beliau meninggal. Dan kita mengikuti perjalanan beliau karena pertama kali saya ketemu dengan beliau sebagai orang yang baik ketika di Masjid Istiqlal. Di situ ada acara Haul Wali Songo yang diprakarsai oleh para duriat Wali Songo, dihadiri oleh Kiai Said Agil Siraj. Kemudian disitulah Tengku Qori dengan semangat mencari saya sampai ke belakang lobi Masjid Istiqlal. Di situ beliau memperkenalkan diri bahwa Tuan Guru, saya ini mohon maaf telah kurang baik memberikan penilaian sebelumnya kepada Tuan Guru, katanya. Tentang apa? Saya ini meyakini nasab Alawi dan saya berjanji setelah melihat Tuan Guru katanya membatalkan nasab Alawi, ingin merungkatkan Tuan Guru. Saya beli kitab-kitab nasab
minta bantuan kepada orang kaya katanya untuk bisa menyiapkan dana membeli kitab-kitab nasab dengan niat untuk merungkatkan Tuan Guru katanya. Akhirnya beliau mengadakan penelitian. Setelah mengadakan penelitian, hasilnya 180 derajat berputar. Bahwa setelah dicari, data-data kelemahan dari tesis saya itu tidak ditemukan. Bahkan semakin didalami nasab Balawi ini oleh Sayyid Tengku Qori, ternyata batalnya nasab Balawi itu semakin terang benderang. Kemudian perjalanan berikutnya beliau juga ikut di dalam bagaimana terjadinya diskusi nasab di Benda Krep. Di situ aktif sekali beliau sebagai seorang yang alim, yang mengerti seluk-beluk sebuah penelitian, membantu juga terhadap bagaimana sampai kemudian ditetapkan di Benda Krep nasab Ba'alawi itu mukhtalafun fih. Waktu itu ditetapkan, dibacakan oleh Kiai Ahmad Hasan dari keluarga Benda Krep bahwa nasab Ba'alawi mukhtalafun fih, dan kemudian nasabnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah tersambung ke Musa Al-Kadhim, bukan ke Ba'alawi. Itu saya kenal dengan beliau. Itu untuk yang kedua kali di lain tempat. Pertama adalah siangnya gitu di Istiqlal, kemudian besoknya itu ada acara di Benda Krep. Nah setelah itu beliau intens terus mengikuti mengikuti perkembangan kursus nasab ini. Kemudian pada saatnya beliau terjadi suatu hal yang saya tidak terlalu mengerti itu, dan saya kira itu tidak berdasarkan secara epistemologis yang telah beliau teliti, kemudian dia berpindah lagi untuk membela nasab Balawi. Maka saya sebutkan tadi dalam fase yang ketiga itu fase Tengku Qori membela nasab Balawi secara kondisional. Saya tidak mengerti kondisinya apa. Yang jelas beliau menantang saya dengan muhdhar Tanggul bahwa saya akan menantang Imad untuk berdebat. Nah, sempat itu Tengku Qori mengirimkan surat. Cuma saya tidak tanggapi karena surat itu tidak ada dari Rabita Alawiyah. Kemudian Tengku Qori juga beberapa kali satu panggung dengan habaib-habaib. Di situ beliau mengatakan bahwa saya akan membela nasab Balawi ini sampai mati gitu kan. Dan memang dalam fase keempat itu apa yang beliau katakan itu beliau penuhi, Kang Mas Rifki. Jadi sampai mati itu beliau memang membela nasab Ba'alawi. Nah, jadi dalam fase yang saya sebut sebagai dilema konseptual itu adalah di mana beliau Al-Maghfurlah ini membela nasab Ba'alawi dan siap untuk berdebat dengan saya tentang itu. Nah, tetapi habib-habibnya dibatalkan gitu. Jadi maka saya sebut sebagai dilema konseptual. Jadi ada pemikiran yang saya kira itu dipengaruhi oleh kesalahan metodologis. Makanya saya pernah mengatakan kepada Kang Mas Rifki Zulkarnain, ini dalam satu sisi Balawi-Balawi ini kalau mau berhadapan dengan Tengku Qori saja itu akan gugur semua. Karena basis metodologis dari mulai Abdurrahman Segaf ke bawah, dari Alwi ke bawah, itu memang sama sekali tidak ada. Dari Alwi ke bawah sampai menyambungkan kepada Sahib Mirbat, kepada Waqi Muqaddam itu, sampai Mauladawilah, itu tidak ada. Tidak ada dalil yang
jika para habaib ini diskusi dengan Tengku, itu akan patah semuanya. Tetapi dilema konseptualnya dari atasnya itu, ketika dengan husnudzan, Sayyid Muda Tengku Qori juga menerima kitab As-Suluk yang munfaridan yukhbiru bi anna li Ahmad bin Isa ibnan ismuhu Abdullah, yang sendirian mengatakan bahwa ada seorang anak Ahmad bin Isa bernama Abdullah. Sementara Sayyid Muda Tengku Qori ini mengetahui bahwa manuskrip-manuskrip As-Suluk itu berbeda-beda. Ada yang menyebut nama Abdullah, ada juga yang tidak menyebut nama Abdullah. Nah, apabila satu manuskrip itu diterima oleh Sayyid Muda Tengku Qori bahwa ada nama Abdullah, kalau dia berdebat dengan saya berikan manuskrip yang tidak ada nama Abdullah, itu sudah selesai tentang pembelaannya bahwa Ba'alawi secara umum itu tersambung, tapi habaibnya itu terputus. Nah, tetap hari ini dengan konsep Bani Mirbatnya beliau bahwa tidak tersambung kepada Abdullah, itu para habib itu sendiri pun itu akan gugur. Nasab para habaib gugur hanya dengan konsep Bani Mirbat. Nah, disitulah saya kira seorang Tengku Muda Qori dengan segala kelebihannya dan kekurangannya sebagai manusia telah memberikan sebuah sebuah diskursus kepada halayak yang patut untuk kemudian dijadikan pertimbangan juga bagi siapa saja yang ingin, misalnya saya ingin untuk menjajal bagaimana kekuatan daripada tesisnya Sayyid Muda Tengku Qori tentang konsep Bani Mirbat itu. Nah, itu saya kira tidak akan bisa untuk dirobohkan jika menggunakan tradisi sumber daya, data-data dan dokumen yang dimiliki oleh Balawi. Tetapi ketika ke atas, ketika Sayyid Muda Tengku Qori dan mungkin murid-muridnya juga sudah ada yang mewarisi daripada konsep Bani Mirbat ini, ketika harus berhadapan dengan tesis saya, maka itu akan rungkat juga. Nah, tapi kalau Balawi ini rungkadun fauqa rungkadin. Jadi rungkadun fauqa rungkadin itu Sayyid Muda Tengku Ba'lawi ini tersambung sebagai Ahmad bin Isa, keturunan Ahmad bin Isa. Nah, itu jadi dunia ilmu pengetahuan terutama masalah nasab Ba'lawi ini patut berterima kasih kepada Tengku Muda Qori, baik itu dari kalangan Ba'lawi, karena Tengku Muda Qori ini ketika membela Ba'lawi luar biasa. Sampai ketika ada PWILS mengadakan acara pelantikan di Bekasi, beliau yang memimpin Kibin Kes. Bukan menjadi pembela Ba'lawi kan. Kemudian juga di atas panggung beliau bersama Ba'lawi itu dalam pidatonya luar biasa membela Ba'lawi, juga menantang pribadi gitu. Ya. Dan itu sekali lagi prinsip saya itu apabila sebuah tantangan dari pribumi
di situ tidak ada tanda tangan daripada Rabita Alawiyah yang mempunyai kepentingan terhadap nasabnya, saya tidak terlalu menanggapi. Kemarin itu waktu di Bali, yang sempat itu sebenarnya tokoh NU di Bali, tidak saya katakanlah, tokoh NU di Bali itu dihubungi oleh Idrus Romli. Jadi tidak semena-mena bahwa PWILS Bali menantang Idrus Romli. Tetapi Idrus Romli-nya dulu yang menantang daripada PWILS yang ada di Bali. Sementara PWILS yang ada di Bali itu satu dengan PCNU dan PWNU Bali. Jadi pengurus PCNU dan PWNU Bali ya sekaligus para kesepuhan dan para orang-orang yang setuju dengan pendapat bahwa Balawi ini bukan turun Nabi. Kemudian Idrus Romli, karena mungkin biasanya beliau itu berhubungan, menantang debat kepada kiai-kiai PCNU ini. Kemudian kiai-kiai itu menghubungi saya, Kiai, apakah Kiai bersedia untuk berdiskusi dan berdebat dengan Idrus Romli? Sangat siap, dengan syarat harus ditambah Taufik Segaf, Lutfi bin Yahya, Rizik Syihab, atau 3 orang ini tidak ada, perwakilan dari Rabita Alawiyah dengan surat mandat yang ditandatangani oleh Rabita Alawiyah. Dan kemudian sampai saat ini tidak ada berita kesiapan Idrus Romli untuk berdebat dengan saya. Itu yang sebenarnya terjadi dengan debat yang ada di Bali ya. Nah, debat yang ada di Cilacap itu, kalau saya bersifat menerima undangan. Kalau debat dengan Cilacap sebelumnya saya tidak dikasih tahu, ada utusan dari Kiai Haji Raden Muhammad Salim dari Trasunan Derajat yang kemudian memohon kepada saya untuk bersedia untuk berdiskusi dengan Rabita Alawiyah. Apabila Kiai bersedia, nanti kami akan datangi Rabita Alawiyah. Kata saya, kalau dengan Rabita Alawiyah saya siap. Yang penting tempatnya bukan di markasnya. Tempatnya yang netral, yang kemudian saling enak lah. Akhirnya oke, datanglah mereka, saya lihat di fotonya ke Rabita Alawiyah. Tetapi setelah itu tidak ada kabar lagi. Baru ada kabar ketika di beberapa channel YouTube ada dari perwakilan yang datang ke saya itu juga mengatakan bahwa Rabita Alawiyah sama sekali tidak mau untuk berdebat dengan Kiai Imad tentang nasab mereka. Ya udah, karena memang apa yang telah dijawab oleh mereka menurut mereka telah cukup, karena mereka seperti apa yang telah dibacakan oleh saya dalam podcast yang lalu bersama Kang Basri Zulnain, bahwa Rabita Alawiyah itu telah membuat surat jawaban resmi ditandatangani oleh Maktab Daimi bahwa nasab mereka itu sahih berdasarkan kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam yang telah terbukti sebagai kitabun manhulun muzayyafun, kitab palsu yang telah terbongkar kepalsuannya, dibuat bukan oleh ulama yang ada di abad kelima, tetapi dibuat oleh Yusuf Jamal yang baru 2 tahun kemarin meninggal dunia. Demikian Kang Mas Rifki. Ya, baik. Ini ada respon dari teman-teman, audio gangguan. Ya, kemungkinan besar dari jaringan Keimat, karena saya cek di jaringan saya itu lancar. Nanti mengenai apa yang terputus itu kemungkinan besar dapat dipahami sesuai dengan konteksnya nanti ya, atau nanti diklarifikasi lagi boleh. Kemudian saya hanya memperjelas saja. Kemungkinan besar ini kurang pulsa, nanti saya akan beli pulsa. Okay.
Kemudian saya hanya memperjelas saja bagi Jadi audiens, karena terutama yang nanti mengikuti. Ya, bentar, bentar ya. Tadi Kiai Imad mengatakan Tengku Kori bersumpah akan membela Ba'alawi sampai mati, dan itu benar. Itu maksudnya adalah membela Ba'alawi Jadid, bukan membela Ba'alwi Habib yang ini. Dalam versi Tengku Kori, yang dikatakan Tengku Kori bahwa Ba'alwi Habib yang saat ini itu bukan keturunan dari keluarga Ba'alwi Jadid itu, melainkan Bamirbat begitu. Ini hanya untuk memperjelas saja. Ada ada dua pertanyaan saya ya tentang Tengku Kori itu. Saya melihat di beberapa penjelasan beliau yang saya tangkap, nanti mohon diperjelas saya salah atau benar ya. Katanya ketika perpindahan pembelaan Tengku Kori dari tesis Kiai Imad kemudian membela kubu Ba'alawi itu, kata sepenangkapan saya itu katanya sudah berkoordinasi dengan Kiai Imad mengenai hal tersebut. Apakah hal itu benar? nggak ada, Tidak ada ya. karena memang dia pindah itu, dia menyalahkan saya itu waktu itu. Jadi gara-gara tidak diundang dalam salah satu acara PWILS, beliau merasa tidak dihargai lah istilahnya. Kemudian ada hal-hal lain yang saya tidak tahu itu, maka saya sebut kondisional. Tapi yang saya ketahui itu diantaranya adalah dia merasa walaupun dia mengeluarkan diri, dia kan keluar dari PWLS, tetapi dia merasa kalau ada acara diundang gitu kan. Ya bagaimana orang yang sudah keluar kok diundang? Di keluarnya Tengku Kori itu menggunakan surat, Kang Mas Rifki. Jadi resmi keluar dari PWILS itu secara resmi menggunakan surat yang serahkan kepada sekjen, kepada pengurus pusat. Ya, jadi ya ketika sudah PWILS, walaupun pernah tercatat sebagai bagian dari pendiri. Jadi Tengku Kori ini pernah tercatat sebagai pendiri, diajak oleh Gus Abbas. Jadi Gus Abbas, saya belum kenal waktu itu dengan Gus Abbas. Ketika tesis saya itu mulai viral, itu mengutus orang untuk ketemu saya bahwa beliau akan mengawal tesis Kiai Imad ini dengan membentuk organisasi. Nah, karena saya itu memang tidak terlalu paham juga seluk-beluk organisasi yang akan dibentuk itu apa dan sebagainya, tapi saya berterima kasih pada beliau kalau mau membentuk sebuah ormas yang akan mengawal tesis saya itu. Akhirnya mungkin karena Tengku Kori itu sudah nampak berada di barisan saya, Gus Abbas menghubungi Tengku Kori juga diantaranya. Jadi beberapa tokoh, salah satunya Sayyid Tengku Muda Kori Al-Kusyasi, untuk dilibatkan dalam pembentukan itu. Nah, kemudian terjadi dinamika, akhirnya beliau mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri dari PWILS itu. Setelah mengundurkan diri ya berarti kan sudah tidak ada kaitan lagi dengan PWILS. Kecuali sejarah bahwa beliau pernah berada di dalam PWI sebagai pengurus juga sebagai pendiri. Karena berarti pendirinya juga sudah diganti lagi. Ya. Ya. Kan beredar itu, ya saya ngikuti sejarahnya tapi mungkin kurang menjejak realitas ya. Berarti apakah bisa dikatakan secara tegas, jelas, Tengku Kori ini sebagai salah satu pendiri PWILS, atau bagaimana penjelasannya?
Di dalam akte kelahiran, akte Pendirian. notaris PWILS, nama beliau ada sebagai pengawas. Ya, jadi sebagai pengawas, kalau pendiri itu ya tentunya Gus Abbas yang punya ide, yang punya wahyu Mayangkara untuk mengawal tesis ini, karena keluarga beliau menurut beliau dari dulu itu tidak mempercayai nasab Ba'lawi ini. Nah, kemudian beliau akan mengawal tesis saya. Itu saya belum kenal. Saya di Buntet kenal dengan kesepuan-kesepuan Buntet. Saya kenal dengan Gus Adib. Saya pernah beberapa kali acara Bahsul Masail di Buntet. Tapi saya belum pernah ketemu Gus Abbas. Nah, ketika mendirikan PWLS inilah satu di dalam perjuangan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sekarang PWLS menjadi organisasi besar yang menjadi harapan umat Islam Indonesia, bahkan bangsa Indonesia seluruhnya. Karena ini PWLS ini luar biasa sambutan masyarakat baik di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di luar negeri, walaupun masih ada yang masih dalam proses pendirian itu di beberapa pulau di Nusantara ini. Tapi mereka secara umum menginginkan PWLS ini berada di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan dari suku-suku tertentu itu sudah ada suku-suku tertentu lah di pulau tertentu. Jika PWLS ada di tanah kami akan bersama PWLS. Nah, itu luar biasa. Itu saya kira tidak bisa dilepaskan dari Gus Abbas Buntet yang dengan begitu semangat memiliki integritas membawa organisasi ini sampai hari ini luar biasa sambutan masyarakat. Bahkan ada beberapa survei, ada beberapa penelitian tentang PWLS ini salah satu organisasi yang begitu cepat menyebar di Indonesia tanpa adanya dana khusus. Karena dananya itu semuanya dari iuran. Kadang-kadang ribut, karena ini pengen datang tapi saya nggak punya uang, tapi saya pengen hadir.